Kak Christine lagi ngapain? Aduh, jangan ganggu aku dulu. Aku lagi nonton artis kesukaan aku ini, seru banget. Ya ampun, yuk kita mau ibadah dulu nih. Iya ya, udah jam berapa ya? Gak berasa ya. Yuk kita ibadah dulu, serius ibadah. Mau simpan mainan kita simpan filmnya dulu. Nah, sekarang kita mau sapa adik-adik yang lagi ada di rumah. Shalom adik-adik. Adik-adik, yuk sekarang kita mau siap-siap ibadah. Ayo kita singkirkan segala mainan atau hal-hal yang bisa mengganggu untuk ibadah kita. Betul, tadi Kak Christine juga udah singkirin film yang Kak Christine tonton dan juga mainan Kak Christine supaya bisa konsentrasi nih dengerin apa kata firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau mulai memuji Tuhan, kita mau mulai menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau dengerin teman kalian nih yang mau pimpin doa dulu. Yuk kita mau berdoa dan selamat beribadah adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang mau memulai ibadah. Semoga Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga juga Engkau memberkati kami dan semua kakak-kakak sekolah minggu, dan juga lindungi kami juga Tuhan. Tuhan, kami mau ibadah ini semuanya lancar dan semuanya, semua internet, semua koneksi lancar juga Tuhan. Tuhan, kami mau juga Engkau memberkati ibadah ini supaya ibadah ini bisa menjadi pelajaran kepada kami dan bisa diingat setiap hari dan selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, yuk kita bersorak kepada Tuhan. Kita punya satu sobat yang setia, yaitu Yesus Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, Balik tadi, tak pernah dia tinggalkan diriku. kapan aja adik-adik? Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Panggil dia. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sedang adik-adik supaya menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menghibur. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Ya adik-adik. Allah
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang sangat baik seperti Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu percaya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami Kau Tuhan. selamatkan hidup. Dengan apa Tuhan? Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Kami memberikan penyembahan kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas Benar Tuhan. segala Kami dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami memberikan segala hati kami kepada Tuhan. menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, Allah yang termulia seperti Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kamu lawat kami, Engkau mengurapi kami di tempat kami masing-masing ya Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan tidak sia-sia, namun dapat kami mengerti dan memahaminya Tuhan. Dan Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Nah, adik-adik, kalian pasti tahu ya siapa yang menciptakan bumi ini. Wah, semua pintar, jawabannya adalah Tuhan. Jadi, pertama-tama itu Tuhan ada, baru kemudian Dia menciptakan bumi kita.
menciptakan semua hal ini. Jadi kita ini dan orang-orang di sekitar kita ada karena Tuhan yang menciptakannya. Wah, luar biasa banget ya adik-adik. Sekarang kita ini berdiri di tempat kita, duduk di tempat kita sekarang. Kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan yang menciptakan kita. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, tapi ada satu hal loh yang ternyata kadang-kadang kita nggak sadar. Apa tuh? Ternyata Tuhan itu minta satu hal dari kita. Dari kita semua, makhluk ciptaannya. Dia minta apa ya? Dia minta jangan ada hal apapun yang menggantikan dia. Wah, sederhana banget sih sebenarnya permintaannya. Tapi apakah kita sudah melakukan hal itu? Atau mungkin bahkan kita nggak tahu sama sekali nih. Ternyata kalau dipikir-pikir ya, kita lebih seneng nih nonton video, nonton TV, dengerin musik yang mungkin kita nggak tahu itu lagu apa. Kita lebih senang mencari artis-artis yang kita suka, idola-idola kita, untuk mencari apa adik-adik? Untuk mencari kesenangan. Nah, Tuhan mau kita itu mencari kesenangan dari Tuhan. Kita memikirkan Tuhan yang pertama. Entah itu kesenangan, entah itu kita lagi sedih, entah itu kita mau membuat keputusan, apapun hal yang mau kita lakukan, seharusnya kita mencari Tuhan terlebih dahulu dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Tapi apa ya yang sekarang kita lakukan? Sebenarnya nonton itu salah nggak? Enggak, nonton itu tidak salah. Lalu main itu salah nggak? No, main itu tidak salah. Yang salah adalah kalau kita menonton, kita bermain, kita mungkin mengidolakan seseorang lebih dari Tuhan. Lebih dari waktu yang kita habiskan untuk Tuhan. Mungkin sekarang Kak Christine mau ajak adik-adik sama-sama berpikir, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan untuk menyembah Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa dengan Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan. Mungkin gak lebih dari 5 menit. Mungkin gak lebih dari 1 jam. Tapi coba, waktu yang kita habiskan untuk idola kita, untuk artis kesukaan kita, bahkan untuk hal main game, untuk mainan kesukaan kita, semua itu lebih dari 1 jam. Nah, Kak Christine mau adik-adik tahu bahwa seperti di ayat hafalan kita hari ini, di Keluaran 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, dan yang ada di bumi di bawah, dan yang ada di dalam air di bawah bumi. Bahkan pada saat hari-hari ini, kita tidak sadar bahwa hal-hal waktu yang kita habiskan, kegiatan yang kita habiskan, ternyata itu sudah menjadi berhala untuk kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik masih ingin memelihara berhala-berhala tersebut di dalam hidup adik-adik? Wah, sangat menyeramkan ya adik-adik. Karena ternyata efek dari kita memelihara berhala tersebut, kita bisa menjadi tertipu. Kita kosong. Dan kita pun dapat teralihkan. Nah, hal itu yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita mau dengerin gimana penjelasannya. Teman-teman, minggu ini kita belajar tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Nah, apakah kalian pernah punya seorang sahabat? Ya pasti punya dong. Ya, saya juga punya sahabat. Tapi yang mau saya tanyakan adalah, apakah kalian pernah punya seorang sahabat yang kalian sudah lama berteman dengan dia, tapi begitu naik kelas atau berganti tahun ajaran baru, dia malah berteman dengan orang lain? Sedih ya. Pasti kalian merasa sedih. Kalian pasti merasa dikhianati, bukan? Kok tega ya, kan sudah lama kita berteman. Yesus juga merasakan hal yang sama ketika dia dikhianati oleh temannya sendiri. Yaitu siapa? Yudas. Ya, dia adalah Yudas. Dia adalah salah satu murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Yudas ini setiap hari berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan para murid yang lainnya. Dia mengagumi Yesus. Yesus mengajari Yudas supaya menaati Allah,
percaya kepada Tuhan, dan Yesus mengajarinya supaya memberikan Tuhan tempat pertama dalam hidup dia, dalam hidup Yudas. Yudas mengasihi Yesus, dan Yesus pun mengasihi Yudas bahkan lebih. Nah, suatu ketika atau sampailah suatu saat Yesus mulai percaya kepada Yudas, yaitu apa? Mempercayakan uang para murid-murid terhadap Yudas atau kepada Yudas supaya dipegang atau dijaga oleh Yudas, begitu. Ya, Yudas itu seperti bendahara mereka lah. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Yudas mulai mencintai uang. Dia sangat menyukai uang sehingga uang mendapat atau menjadi tempat pertama di dalam hidupnya. Yang tadinya untuk Tuhan sekarang digantikan posisinya oleh uang. Yesus sudah mengajari murid-muridnya supaya tidak mencuri. Tapi ketika tidak ada yang melihat, Yudas akan mengambil beberapa uang yang dia pegang. Dia lebih menyukai uang daripada menaati atau mematuhi perintah-perintah Tuhan. Uang sudah menjadi idolanya. Kenapa? Karena Yudas mengizinkan uang untuk menggantikan Tuhan di dalam kehidupan dia. Lalu apa yang terjadi ketika Yudas mulai mengidolakan uang di dalam hidup dia? Suatu hari, Yudas datang kepada para imam besar. Imam besar ini adalah orang-orang yang mau membunuh Yesus. Dia datang dengan membawa satu penawaran khusus. Dia mengatakan kepada para imam besar, "Berapa banyak kalian akan membayarku kalau aku mengkhianati Yesus?" Kata para imam besar, "Kami akan membayar kamu 30 keping perak." Teman-teman, Yudas mempunyai dua pilihan yang harus dia buat. Yang pertama, apakah dia akan tetap memberikan tempat pertama di dalam hatinya kepada Tuhan dengan tidak membantu para imam besar untuk menemukan Yesus? Atau yang kedua, dia akan mengizinkan uang mendapat tempat pertama dalam hatinya dengan cara mengkhianati Yesus. Sedih rasanya, teman-teman. Tapi sejak saat itu, Yudas mulai mencari waktu dan tempat yang tepat untuk mengkhianati Yesus. Ketika dia menemukan waktu dan tempat yang tepat, ia mengatakan kepada para imam besar, "Ketika saya mendatanginya dan saya mencium dia, ketahuilah bahwa itulah Yesus." Yudas mengkhianati Yesus karena uang menjadi berhala baginya. Jangan seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Setelah kalian mendengarkan pengajaran hari ini, kalian harus memilih. Apakah kalian akan menggantikan Tuhan dalam hidup kalian dengan berhala? Atau kalian akan tetap menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kalian? Berhala itu bukan hanya uang. Bisa jadi gadget kalian, game online kalian, media sosial, waktu kalian. Jika semua itu kalian lebih sukai, berarti semua itu menjadi berhala buat kalian. Kakak-kakak sudah mengajarkan kamu atau kalian semua tentang perintah kedua, bahwa jangan membuat berhala apapun. Kalian harus memutuskan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kalian. Tidak ada yang bisa membuat keputusan itu selain diri kamu sendiri. Ada berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus?
betul sekali, ada 12 orang. Tetapi hanya 1 orang yang mengizinkan berhala untuk menggantikan tempat Tuhan dalam hidup dia. Hanya 1 orang yang membuat berhala bagi dirinya sendiri. Kalian mau lebih mirip siapa? Yudas atau 11 murid lainnya? Setelah mendengarkan pengajaran hari ini, Kasih sangat berharap kalian akan lebih memilih untuk menjadi sama seperti 11 murid lainnya yang tidak mengizinkan berhala menggantikan tempat Tuhan dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar kalau misalnya kita tidak boleh menyembah berhala dan bentuk apapun. Kenapa sih kita nggak boleh menyembah berhala? Karena saat kita menyembah berhala itu sebenarnya kita sedang tertipu. Nah, kita mau buka yuk Alkitab Keluaran 20 ayat 4. Tertulis bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, adik-adik, zaman dulu itu, bahkan sampai zaman sekarang, masih saja ada banyak orang yang menyembah berhala. Menyembah berhala mereka itu ada pakai patung, ada pakai kayu. Jadi dari kayu mereka pahat, mereka bisa bentuk orang atau mereka bisa bentuk hewan. Seperti yang adik-adik mungkin pernah baca di Alkitab juga ada ya, mereka membuat patung emas berbentuk sapi. Nah, itu mereka sembah, mereka doain, mereka berharap dengan patung itu agar dapat memberikan kesehatan, perlindungan, kekayaan, dan lain-lain. Jadi mereka menyembah patung itu agar mendapatkan harapan untuk hidupnya masing-masing. Nah, hal-hal ini yang disebut menyembah berhala adik-adik. Nah, sebenarnya adik-adik, orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya sedang tertipu. Karena benda patung yang mereka sembah atau kayu yang sudah dibentuk orang atau hewan pun yang mereka sembah itu sebenarnya nggak bisa apa-apa adik-adik. Karena sebenarnya benda itu adalah benda mati dan nggak ada yang bisa menyelamatkan ataupun mengabulkan doa-doa dari orang-orang yang menyembah patung itu. Karena apa adik-adik? Karena tertulis nih, seperti yang tertulis di Yesaya 44 ayat 9-11 adik-adik. Yuk kita buka Alkitabnya. Di situ tertulis bahwa orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Nah, adik-adik, seperti yang tertulis di ayat tadi ya, bahwa sebenarnya patung-patung yang dibuat oleh manusia sendiri itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Jadi patung itu dibuat oleh manusia sendiri, dan manusia sendiri itulah yang menyembah patung itu. Aneh banget kan adik-adik? Jadi sebenarnya mereka itu semua sedang tertipu bahwa mereka menyembah tidak kepada siapa-siapa, di mana mereka menyembah berhala. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan Yesus bilang kalau misalnya jangan sampai menyembah berhala, karena yang boleh disembah hanyalah Tuhan Yesus kita sendiri. Itu adik-adik. Jadi kita harus memberikan harapan, harus memberikan hidup kita, harus memberikan segala yang kita harapkan itu kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang hidup yang dapat menyelamatkan kita semua. Adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Dirman hari ini. Kak Dirman mau cerita tentang apa ya? Nah, ini dia. Sini. Dia nggak mau syuting. Dia mau syuting. Nah, ya, kelinci atau rabbit. Ya, di cerita kali ini kelincinya bernama dia naik ke pundak. Iya. Oke. Baik. Iya, turun dari dulu. Ya. Oke, dia loncat. Nggak apa-apa. Nah, kalian mau cerita hari ini tentang si Ricky. Nama kelincinya Ricky. Wah, Ricky ini punya
kakek yang sangat dia sayangi. Apa-apa dia selalu bilang, kakekku number one, kakekku nomor satu. Itulah yang dilakukan Ricky. Ricky selalu mengidolakan kakeknya yang luar biasa. Dan kakeknya pun ya setiap hari seringkali memberikan kejutan-kejutan buat Ricky. Wow, keren sekali. Setiap hari juga Ricky suka memeluk kakeknya. Kakek. Dia peluk kakeknya dengan sedemikian rupa. Begitu juga kakeknya memeluk Ricky setiap hari. Sehingga Ricky membuat satu tulisan besar. Wow, yaitu kakekku nomor satu. Wow, kakekku number one. Nah, itulah yang terjadi dengan Ricky. Sampai suatu hari kakek mengajak Ricky ke satu bukit, adik-adik, ya, ke satu bukit. Dan dari atas bukit itu si kakek bilang begini sama Ricky, Ricky, coba lihat di sana. Wow, adik-adik, mereka melihat satu hamparan kebun wortel yang luar biasa, kuning, sampai Ricky belum pernah tahu tempat ini sebelumnya. Dan Ricky bilang, wah kakek, wow, luar biasa kakek. Tapi apa itu kakek? Itu kakek apa tuh yang di tengah-tengah kebunnya itu kakek? Wah, itu apa kakek? Oke, Ricky, kita ke sana. Nah, adik-adik, kakek dan Ricky pun menghampiri, ya, turun ke ladang wortel yang sudah menguning, ya, sedang berbuah wortelnya luar biasa. Lalu apa yang Ricky lihat? Ya, betul adik-adik, orang-orangan sawah. Lalu Ricky bilang begini, kakek, ini pasti dewa kebun ini ya kakek, ini pasti yang menciptakan wortel-wortel ini ya kakek, ini yang mengadakan wortel-wortel ini ya kakek. Bukan Ricky, enggak kakek, ini pasti deh, wah luar biasa ya kakek. Nah, saat itu adik-adik apa yang terjadi? Ricky mulai tertarik dengan orang-orangan sawah ini. Dia mengidolakan, ya. Bahkan dia sudah mulai tidak mau lagi dengar apa kata kakeknya. Dia pikir orang-orangan sawah ini lebih hebat dari kakeknya, ya. Dan Ricky mulai mengidolakan, ya, mulai menjadikan orang-orangan sawah ini nomor satu di hatinya. Padahal orang-orangan sawah tidak bisa berbuat apa-apa buat Ricky. Nah, suatu ketika adik-adik, bahkan setiap hari, hampir setiap hari, Ricky terus mendatangi kebun wortel ini, ladang wortel ini. Untuk apa? Yes, memberikan keinginan, menyampaikan keinginan kepada orang-orangan sawah. Dia bilang, orang-orangan sawah, aku pingin jadi anak yang pintar ya, aku pingin cerdas, aku pingin sejahtera, aku pingin bisa besar dengan sehat. Kamu bisa ya wujudkan ya. Itu yang disampaikan Ricky setiap hari adik-adik. Dan Ricky sudah tidak peduli dengan kakeknya lagi. Dia lebih mementingkan keinginannya disampaikan kepada siapa? Yes, orang-orangan sawah. Padahal orang-orangan sawahnya nggak bisa berbuat apa-apa, cuman diam begini. Paling kalau ketiup angin cuman begini. Tetapi Ricky sudah mulai teralihkan adik-adik pikirannya. Hatinya sudah tidak membuat kakeknya nomor satu lagi. Tapi dia berubah menjadikan orang-orangan sawah nomor satu. Nah adik-adik, kakek mengingatkan kepada Ricky, ini orang-orangan sawah tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak boleh begitu. Kamu menghabiskan waktumu hanya untuk orang-orangan sawah yang tidak bisa menjawab permohonan-permohonanmu, bukan? Nah itu yang terjadi adik-adik. Tapi apa reaksi dari Ricky? Dia malah marah. Kakek, pokoknya aku tidak peduli
Aku percaya orang-orangan sawah akan membuat aku bahagia, akan memenuhi semua keinginanku. Aku tidak peduli itu semua. Adik-adik, ya, kakek merasa sedih sekali atas apa yang Ricky buat, apa yang Ricky lakukan. Lalu kakek mulai berpikir, oh, baiklah kalau begitu Ricky. Kakek mau tanya satu aja. Coba, setiap pertanyaan-pertanyaanmu, setiap permohonan-permohonanmu, apakah dijawab sama orang-orangan sawah? Si Ricky melihat kakeknya dengan makin marah adik-adik. Padahal kakeknya nanya bener. Pokoknya orang-orangan sawah ini hebat, number one. Nah adik-adik, kakeknya merasa sedih. Padahal hari itu kakek sudah menyediakan hadiah di kota, kejutan di kota buat Ricky. Tapi pikiran Ricky sudah teralihkan. Dia sudah mulai tersesat. Dia sudah lebih mementingkan, lebih mengidolakan, lebih mengutamakan orang-orangan sawah yang tidak bisa berbuat apa-apa dibandingkan kakeknya yang begitu mengasihinya. Nah adik-adik, hati Ricky begitu marah dengan pertanyaan kakeknya. Ricky semakin marah dengan nasihat kakeknya. Karena memang pikiran Ricky, hati Ricky sudah berpindah, tidak mengidolakan kakeknya lagi. Sudah tidak membuat kakeknya jadi nomor satu. Tetapi siapa yang jadi nomor satu di hati Ricky? Ya, orang-orangan sawah yang jelas-jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pasti tidak bisa memenuhi keinginan Ricky. Bahkan waktu Ricky ngajak ngobrol, orang-orangan sawah hanya diam, hanya goyang-goyang ketiup angin. Tetapi Ricky tetap mengidolakannya. Wow adik-adik, Ricky sudah salah jalan. Ricky sudah tersesat. Nah, dia marah, dengan begitu marahnya dia merasa kakeknya hanya iri kepadanya. Ricky merasa kakeknya hanya iri terhadap orang-orangan sawah. Dan karena marahnya adik-adik, waktu kakek meninggalkan Ricky di kebun wortel ini, Ricky pun sudah tidak tahu. Bahkan dengan kondisi yang begitu marah, Ricky lupa dengan nasihat kakeknya. Kalau di kebun wortel ini, di ladang wortel yang menguning ini, begitu banyak perangkap, begitu banyak jerat yang dipasang oleh Pak Tani untuk menangkap hama, ya, untuk menangkap hewan-hewan pengganggu. Ya, salah satunya kelinci. Nah, adik-adik, karena begitu marahnya Ricky tidak menyadari, ya, kakinya berada, ya, di salah satu perangkap tali yang dipasang oleh Pak Tani, dan itu juga berada di dekat orang-orangan sawah. Kesal. Wah, adik-adik, dengan begitu kesalnya, Ricky kakinya terjerat oleh jerat Pak Tani, dan akhirnya Ricky tergantung. Tolong, kakek, tolong, orang-orang sawah, tolong, kakek, tolong. Nah, adik-adik ada yang bisa tolong? Kakek sudah keburu pulang dan kakek tidak mendengar, dan tidak ada yang bisa menolong Ricky. Termasuk orang-orangan sawah yang tadinya dibangga-banggakan oleh Ricky. Ya, Ricky percaya kalau orang-orangan sawah akan melakukan sesuatu yang luar biasa kepadanya atas hidupnya. Tapi ternyata orang-orangan sawah tidak bisa menyelamatkan Ricky. Orang-orangan sawah tidak bisa menolong Ricky, tidak bisa membebaskan Ricky dari jerat Pak Tani. Orang-orangan sawah hanya goyang ketiup angin, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan adik-adik hari itu,
Ricky ditangkap oleh Pak Tani dan dibawa pulang oleh Pak Tani ke rumah. Dan hari itu Pak Tani berpesta adik-adik. Hari itu Pak Tani akhirnya memasak sup kelinci yang lezat. Kelinci muda yang dagingnya masih empuk. Dan sebagian dibuat sate kelinci. Terlambat buat Ricky untuk berubah adik-adik. Tapi tidak dengan kalian. Tidak dengan kita. Kalau hati kita, pikiran kita selama ini sudah menjadikan Tuhan nomor 2. Mungkin mengutamakan game daripada Tuhan. Mengutamakan kesenangan bermain kita daripada Tuhan. Sudah mulai jarang berdoa. Sudah mulai jarang baca firman Tuhan. Merasa game bisa menghibur. Merasa games bisa memberikan pertolongan buat kita. Adik-adik, jangan salah seperti Ricky salah ngambil keputusan. Ayo berbalik sebelum terlambat. Sebelum masuk jerat si jahat. Sebelum masuk jerat si iblis yang sesungguhnya dia tidak bisa berbuat apa-apa atas hidupmu. Tidak bisa menolongmu. Tidak bisa memberikan kecerdasan kepadamu yang sesungguhnya. Yang dia bisa lakukan, iblis lakukan hanya menipu, menipu, dan menipu. Ayo adik-adik, bersama kakak, kita kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang pasti bisa menolong. Yang pasti memberikan masa depan yang penuh pengharapan luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Tuhan Yesus begitu mengasihi kalian. Hari ini yuk. Hari ini. Kita kembali menjadikan Tuhan Yesus number 1 di hati kita. Menjadikan Tuhan Yesus number 1 di pikiran kita. Menjadikan Tuhan Yesus number 1 dalam semua perbuatan kita. Oke adik-adik. Keputusan ada di tanganmu. Keputusan ada di hatimu. Sekarang atau tidak sama sekali. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati dan melindungi ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga Engkau memberkati dan melindungi kami juga Tuhan. Juga Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga semua internet dan koneksi yang dibutuhkan untuk ibadah Tuhan. Tuhan, semoga ibadah ini bisa menjadi pelajaran untuk kami dan diingat selalu dan setiap hari. Tuhan, juga terima kasih karena Engkau sudah memberkati dan melindungi semua kakak-kakak sekolah minggu dan semua teman-teman ibadah online Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan kami mau berpisah, tapi Tuhan walaupun kami dipisah, kami tahu Engkau melindungi dan memberkati kami walaupun kami berpisah. Tuhan, minggu depan Tuhan kami akan bertemu lagi di ibadah online dan semoga Engkau memberkati dan melindungi ibadah online minggu depan seperti Engkau melindungi dan memberkati ibadah online ini. Dengan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Dah. Nah, adik-adik, hari ini kita udah belajar banyak banget ya Kak Christine ya. Betul Kalau banget, Kak. misalnya kita tidak boleh loh menyembah berhala. Iya, betul banget. Dan aku hari ini jadi tahu ternyata berhala itu bukan cuma patung, Kak.
tapi bisa hal-hal lain yang kita habiskan dan kita lebih senang daripada Tuhan sendiri. Tuh. Misalnya kayak video game, Ya. terus udah gitu mainan favorit kita, Ya. yang kita lebih suka daripada Tuhan dan menghabiskan waktu lebih banyak loh daripada kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Nah, adik-adik, makanya adik-adik ingat ya, kalau misalnya Tuhan itu kita tidak bisa digantikan oleh apapun. Betul banget. Adik-adik, kakak juga mau info nih. Bagi adik-adik yang belum pernah ikut WTC Kids Altar, ayo siapa? Siapa? Ayo kita gabung bareng-bareng bagi adik-adik yang mau ikut Kids Altar. Kita bisa buat kelompok bareng, kita bisa main bareng, kita bisa belajar bareng, saling sharing ya kak. Betul ya? banget. Nah, adik-adik yang belum ikut, gimana kak caranya biar ikut Kids Altar? Cara daftarnya adalah kalian ke WTC Kids di Instagram. Nah, lalu di situ akan ada link. Nah, di link itu kalian tinggal klik aja dan akan muncul form pendaftaran untuk Kids Altar. Kalian minta tolong mama papa kalian atau kakak kalian untuk bantu kalian daftar di sono. Lalu kalian akan dihubungi oleh kakak-kakak. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah berakhir. Sampai jumpa lagi ya minggu depan di WTC Kids Online. Bless you. God bless you.